Saya bawain dulu ya. Ada. Udah belum? Ayo. Yuk, Emang gitu. Mas Cynthia boleh cerita dong, mungkin kehamilan ketiga nih udah usia kandungan keberapa dan gimana proses menjalaninya? Ini usia kandungannya memasuki 6 bulan. Terus anak ketiga tadinya kembar, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Akhirnya yang satu berhenti berkembang, yang sisa yang satu. Tadinya juga kita nggak ada program apapun gitu. Mukjizat sekali kita bisa punya anak kembar, tapi ternyata prosesnya juga saya waktu itu sempat drop kondisinya, mau berlebihan. Akhirnya keguguran satu ya. Jadi yang ketiga ini sebetulnya kita hamilnya anak kembar. Jadi kita tahu itu anak kembar. Tapi pas pada saat itu weeks ke-12 kita ketahui bahwa ternyata baby satunya itu tidak berkembang atau keguguran. Tapi waktu itu kita cek lebih dalam, makanya ini suatu kehamilan yang rawan sebetulnya. Jadi kita cek segala macam, ternyata sehat baby satunya dan bisa dilanjutkan. Ya Bismillah, insyaallah terus sehat sampai nanti lahiran dan dewasa gitu ya. Jadi kehamilan yang ketiga ini bisa dibilang perlu perhatian ekstra Khusus, ya. khusus karena sebelumnya ada keguguran, terus beda dari kehamilan-kehamilan sebelumnya, kondisinya juga nggak sestabil yang dulu. Dan jadi karena kembar keguguran nggak bisa dikeluarkan, jadi harus, makanya ada stay di dalam. Makanya ini kehamilan yang harus betul-betul dicek terus ya, dipantau. Tapi dokter, menurut dokter gimana? Jauh ini konsultasi dokternya? Ya alhamdulillah sehat. Kita udah cek juga. Terus ya ada rutin, terus ada lab khusus juga untuk mengetahui perkembangan, kan ini spesial kan, kembar dan satu ada yang keguguran tapi masih di dalam gitu. Nah keselamatan babynya seperti apa? Jadi kita cek lab segala macam. Alhamdulillah sampai detik ini sehat. Tapi kan udah mau masuk usia 6 bulan nih. Untuk iklannya udah diketahui sama Bu. Surprise ya nanti ya. Surprise. Anak pertama cowok, kedua cowok, anak ketiga apa nanti? Apa aja? Kita apa aja sih Apa aja? dapatnya. Anak-anak gimana Mbak mendengar kehamilan ketiga ini? Oh, mereka happy banget, excited banget, pengen punya adik lagi. Terus yang pertama kan bedanya 4 tahun, yang kedua nanti sama adiknya ini nggak sampai 2 tahun ya. Ya, Jadi hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Terus kita juga sekarang ya fokusnya lagi ke anak-anak, lagi keluarga, kita juga lagi jalanin bisnis gitu. Jadi Ya. ekstranya sebenarnya ke sana, ke kehidupan keluarga dan kehamilan. Tapi masih dapat tawaran untuk dunia entertain nggak sih Mbak Cynthia? Masih, jadi terakhir kan saya masih ada kontrak di salah satu PH, tapi waktu itu saya cuti lebaran ya, terus pandemi. Nah setelah pandemi ternyata saya hamil, jadi cutinya panjang banget, jadi belum bisa balik lagi untuk syuting. Tapi insya Allah kalau semuanya udah aman, saya tetap akan balik lagi ke dunia entertainment. Gak kerepotan tuh Mbak? Ya? Gak kerepotan udah punya 3 terus balik lagi. Selain alasan karena kontrak ya? Dikit-dikit aja. Sebenarnya karena ada kontrak. Kalau misalnya saya pribadi sekarang sudah enjoy banget sama kehidupan yang sekarang, nikmatin setiap hari di rumah sama anak-anak. Terus saya juga ngejalanin bisnis hijab saya, terus bisa bareng sama suami terus gitu. Jadi lebih enjoy sebenarnya. Cuma kan ada karena ada kontrak kita harus tetap profesional. Berarti setelah kontrak itu berakhir akan fokus jadi ibu rumah tangga kah atau seperti apa? Iya. Sepertinya iya. Soalnya ada 3 kan? Ya 3. Jadi fokusnya udah berbeda lah ya. Iya, terus tadi kalau ada pertanyaan udah nyiapin kamar buat anaknya, insya Allah kita lagi persiapan ngebangun rumah untuk anak-anak. Jadi emang fokusnya kita ya lagi kebagi-bagi ya, dan fokus ke kehamilan, ke anak-anak yang masih kecil, yang satunya masih baby banget kan. Terus kita juga lagi ngebangun rumah untuk anak-anak kita gitu. Mbak Cynthia untuk menjaga mood kehamilan sendiri gimana sih? Kan masih ada satu bayi yang waktu keguguran nih, gimana itu? Waktu itu sempat drop banget aku, Drop sekali. tapi alhamdulillah aku punya suami yang luar biasa, pendamping yang luar biasa sampai sekarang, selalu ngedampingin aku dalam situasi apapun. Jadi itu udah cukup lah buat aku, udah bisa memperbaiki mood aku udah pasti.
sama makan yang banyak. Banyak makannya. Menjaga mood istri di saat istri sedang drop seperti itu gimana sih? Karena kalau drop, saya juga drop karena saya Nah. mengalami itu kan. Jadi kita sudah surprise banget, kita nggak ada program nggak apa, pas kita cek pertama kali ternyata babynya kembar gitu. Jadi kita sangat bahagia itu, bersyukur. Masih mukjizat gitu. Tapi nggak lama kita tahu juga ya memang ini udah rencana Allah gitu. Jadi gimana cara jaganya, kita pasrah, ini takdir dari Allah gitu ya. Kita nggak usah berlarut-larut. Jadi kalau misalnya saya sedih, suami saya pun pasti sedih. Saya marah, suami saya lebih marah. Gitu. Cuman dia suka menahan, meredam. Jadi kalau saya yang nangis, dia yang udah ikhlas. Karena ini pasti rahasia Allah. Pasti Pasti yang ada terbaik, sesuatu pasti. yang baik di dalam ini semua, putusan ini semua. Gitu. Kayak pemberitaan kemarin saya marah, dia lebih marah lagi. Cuman dia yang lebih, dan kita selesaikan dengan cara yang benar, yang baik, gimana prosesnya, ada step-stepnya. Jadi nggak yang meluap-luap. Sekarang usia kehamilan berapa? 6 bulan. 6 bulan. Tahu yang satunya lagi Di usia kandungan 12 minggu ya. 12 minggu ya. Kita taunya stop Weeks berkembang. 12, ya. Jadi pada saat tahu hamil, saya cek ke dokter. Pengecekan pertama, dokter cuma bilang kemungkinan nih ada 2 kantong, ada dua apa di kantong rahim yang berbeda. Terus kita cek lagi ternyata benar Betul. kembar. Dan gitu. berkembang. Jadi sudah Saat- berkembang, cuma memang stop berkembang di 12 weeks itu. Jadi keguguran lah. Tapi alhamdulillah baby satunya ini selamat. Jadi waktu itu karena usia kandungannya 12 minggu, seandainya lebih dari 12 minggu itu bisa membahayakan janin yang satunya. Ya, waktu itu dokter bilang. Jadi kondisinya tuh sangat riskan, apa ya, membahayakan, sangat Ya, membahayakan. tapi insya Allah ya baik-baik lah, karena memang kita cek betul-betul ini untuk yang kali ini karena perawat. Sempat ada tindakan medis nggak kemarin pas bulan itu? Gimana? Pas yang satu nggak berkembang ada tindakan medis nggak untuk menguatkan? Tapi mungkin dokter yang bisa jawab ya. Tapi ternyata pas kita cek waktu itu, karena memang usianya masih di bawah sekian weeks gitu ya, jadi masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah lebih, misalnya setahu saya waktu itu 4 bulan atau 5 bulan ya, jadi dua-duanya ini harus mau nggak mau harus diangkat. Tapi alhamdulillah ya Kita bisa tidak harus, melakukan. karena memang sudah kita cek satunya babynya ini sehat gitu. Alhamdulillah. Jadi Jadi di ya, umur kandungannya itu pas gitu. Masih bisa dipertahankan. makanya kita percaya ini yang terbaik pasti dari Allah, dari Tuhan. Belum. Belum ada, tapi rahasia lah nanti ya. Udah kita Belum fix. Tapi faktor kemana sih, mungkin kelelahan kah atau mungkin Ya, memang faktor. ada kondisi fisik yang tadi kurang sehat kemarin? Pada saat awal kehamilan jujur aku dropnya tuh mual yang berlebihan, aku sempet diare, aku sempet nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi nggak bisa makan ya, sakit perut ya. sakit perut gitu. Jadi emang kayaknya kondisi tubuh aku sendiri udah sulit untuk apa ya, Ya merasakan ada perbedaan lah ya. kayak Jadi tapi karenanya apa ya, kalau kata dokternya memang ada beberapa case seperti Qadarullah, itu kata gitu. dokter. Kata dokter kira qadarullah, masa dicari tahu kenapa. Tapi yang penting yang satunya selamat dilanjutkan. Oke, Kak, ngidam-ngidam apa gitu Kak, lagi pengen. yang ngidam dia. Gimana tuh Bang? Yang aneh apaan bang? Yang aneh bang, yang aneh. Kalau makanan dia ngidam es kelapa. Terus makan seafood. Jadi yang lebih banyak ngidam dia sekarang. Dua anak sebelumnya biasa aja. Yang ambil istri saya sayang makan banyak. Gitu. Tapi bisa dibilang ini hamil yang paling berat nggak sih yang ketiga ini? Iya. Yang jalan sama ini. Iya. Ya. Kehamilan pertama aku berasa kayak gak hamil. Kehamilan kedua sewajar aja, biasa aja. Terus kehamilan ketiga ini surprisingly kita kan dapat anak kembar. Terus tiba-tiba mimpi kita itu, harapan kita itu hilang. Terus sempet drop, terus sempet sakit-sakitan juga. Terus alhamdulillahnya tapi yang satunya sehat. Mungkin pasti ada banyak pertanyaan, terus gimana itu kalau yang satunya di dalam udah nggak ada, satunya masih berkembang. Jadi kalau kata dokter, karena umur kandungannya masih aman, dia otomatis akan Ada proses mumifikasi namanya ya. Jadi dia akan memipih sendiri
nanti pada saat babynya keluar ya dia ikut keluar, tapi memang kondisinya sudah pipih dan Sudah seperti apa? tapi Gumpalan mungkin, darah ya. seperti gumpalan lah jadi karena dia terdorong sama baby yang satu ini. Terima kasih.